Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5599 dan bab 5600. Dongeng Donghua. Bab 5599. Perpaduan 10.000 dao. 3.000 jalan, selalu berubah, semuanya bersatu. Dengan suara mendengung aura di tubuh Qin Chen tiba-tiba berubah seketika, kekuatan berbagai aturan jalan terus mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti kaleidoskop yang menyilaukan dan luar biasa. Ada miliaran jalan di dunia, tetapi Qin Chen dapat melihat bahwa hanya ada 3.000 jenis jalan inti yang sebenarnya, yang disebut 3.000 jalan. Dan 3.000 jalan inti inilah yang telah berkembang menjadi miliaran jalan berbeda. Ketika Qin Chen berada di Laut Mati, dia telah mengumpulkan 7 atau 8 dari 3.000 jalan dunia bawah dan menguasai 2.000 ratusan di antaranya. Kemudian, ketika dia meninggalkan Laut Mati, dia mematikan proyeksi 10 istana neraka dan 5 gunung dunia bawah, dan memperoleh banyak aturan besar dari 2 garis ini. Kemudian, di tempat-tempat seperti Kaisar Abadi, Lautan Bencana Abadi, dan Kota Fengdu, Qin Chen memperoleh dunia bawah di bawah komando Kaisar Yue. Jalan dan banyak jalan lainnya telah ditambah. Sekarang 3.000 jalan Qin Chen telah selesai sepenuhnya, hanya tersisa beberapa lusin. Dan dengan jalan yang sekarang dia kuasai, Qin Chen mampu mengembangkan ribuan jalan tanpa diketahui. Berdengung. Untuk sesaat tubuh Qin Chen terus berubah, sepenuhnya terintegrasi dengan fluktuasi jalan yang terus-menerus ditransmisikan dari puluhan ribu formasi blokade. Pada saat ini, Qin Chen sangat terkonsentrasi dan sepenuhnya tenggelam dalam evolusinya sendiri. Formasi penyegel 10.000 dao, meskipun formasi ini tidak setenar formasi langit terlarang 9 dunia bawah dalam sejarah luas dunia bawah. Efektivitas sebenarnya tidak jauh lebih lemah daripada formasi langit terlarang 9 dunia bawah. Hanya saja karena formasi blokade 10.000 dao sering digunakan untuk mengidentifikasi intrusi musuh dan tidak memiliki fungsi serangan, sehingga relatif sederhana. Namun nyatanya, formasi blokade 10.000 dao adalah formasi kaisar asli, dan juga memiliki reputasi yang menakutkan di antara para kaisar tertinggi. Itu sebabnya Kaisar Netherworld sangat cemas dan terkejut. Karena meskipun dia mengambil tindakan secara pribadi di masa jayanya, tidak akan mudah untuk mematahkan formasi ini. Tapi sekarang, booming, seluruh tubuh Qin Chen sepenuhnya terintegrasi ke dalam 10.000 formasi penyegelan ini. Aura aturan jalan besar terus melonjak di sekelilingnya. Luasnya aura bahkan melampaui kaisar biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah hanya seorang kaisar kuasi puncak. Titik petik 2. 10.000 formasi blokade ini sungguh menakutkan. Bukan berarti satu jalan mengalir satu persatu, tetapi banyak jalan melonjak pada saat yang sama. Nafas formasi yang menyapu mungkin hanya berisi satu jalan, tetapi mungkin juga berisi 10 jalan. Jalan, nafas, bahkan nafas ratusan jalan. Qin Chen menyatu ke dalamnya, dan hatinya terkejut. Saat dia masuk, Qin Chen merasakan tekanan kuat dan hampir mengekspos dirinya sendiri. Untungnya, Xiao Xiao, sebagai roh sungai kematian, sangat akrab dengan semua jalan di dunia bawah, hanya dengan memberinya pengingat pertama dia dapat berhasil melarikan diri beberapa kali. Saat Qin Chen masuk jauh ke dalam formasi blokade 10.000 dao. Dia masih sedikit bingung pada awalnya, dia harus terus-menerus mengandalkan mata penciptaan dan pengingat Xiao Xiao untuk mengaktifkan jalan besar di tubuhnya dan berintegrasi ke dalam 10.000 dao. Formasi blokade dao.
Namun secara bertahap, saat dia terus menampilkan 3.000 Dao, seluruh tubuh Qin Chen secara misterius mengalir dengan pesona Dao, seolah-olah dia sepenuhnya terintegrasi dengan dunia. Ledakan. Aura yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuh Qin Chen. Apa? Merasakan perubahan aura Qin Chen, Kaisar Netherworld di dunia yang kacau tiba-tiba melebarkan matanya. Ini. Bagaimana ini mungkin? Perpaduan 10.000 Dao, apakah anak ini termasuk dalam perpaduan 10.000 Dao? Kaisar Netherworld tampak ngeri dan tercengang. Anda harus tahu bahwa meskipun Qin Chen sekarang menguasai lebih dari 95% dari 3.000 jalan di dunia bawah. Aturan jalan ini adalah penguasa dari banyak area terlarang yang dia rampok dari sangkar laut mati, serta banyak orang kuat di dunia bawah. Itu bukanlah sesuatu yang dia kembangkan sendiri. Jalan besar yang diperoleh dengan cara ini sepertinya sudah dikuasai di permukaan, namun nyatanya tidak dalam. Dapat dikatakan bahwa dia tahu jalannya tetapi tidak tahu alasannya, ditambah dengan identitas Qin Chen sebagai Yang Jian, begitu mulai bekerja itu sangat tersentak-sentak dan tidak komprehensif. Tapi sekarang, anak ini benar-benar menggunakan 10.000 formasi penyegelan ini untuk meningkatkan dirinya. Apakah ada penyimpangan seperti itu di dunia ini? Kaisar Netherworld tercengang, dan dia benar-benar tercengang. Dia bisa melihat bahwa ketika Qin Chen memecahkan formasi pemblokiran 10.000 Dao, dia tidak hanya mengembangkan jalan yang sama agar tidak terlihat oleh formasi pemblokiran 10.000 Dao, dia juga menggunakan aura Dao dalam pemblokiran 10.000 Dao. Formasi untuk mendapatkan wawasan dan membiarkannya. Ia memiliki integrasi yang lebih baik dengan 3.000 jalan di dalam tubuh. Ini setidaknya 10 kali lebih sulit daripada sekadar menghindari persepsi 10.000 formasi penyegelan. Orang gila, orang ini orang gila. Bukankah dia takut kesalahan yang tidak disengaja akan dirasakan oleh formasi pemblokiran 10.000 Dao, memperlihatkan dirinya kepada Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Menyebabkan semua tindakan sebelumnya gagal. Kaisar Nether tidak berdaya di dalam hatinya. Percaya diri. Tidak hanya Kaisar Netherworld, Molly dan yang lainnya juga terkejut, sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Qin Chen. Orang ini. Mata Molly berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Qin Chen, dia harus mengatakan bahwa jelas bukan keberuntungan bahwa Qin Chen dapat tumbuh hingga saat ini, dia masih memiliki kekuatan tertentu. Boom! Qin Chen terus mengembangkan jalan di sekitarnya. Saat dia terus menembus ke dalam 10.000 formasi blokade, pemahamannya tentang 3.000 jalan dunia bawah menjadi semakin mendalam. Asal-usul jalan di tubuhnya sebenarnya ada hubungannya dengan dia tubuh fisik secara bertahap. Menyatu. Sempurna, hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Jalannya sempurna. Qin Chen tidak bisa tidak kagum dalam hatinya, jalan besar langit dan bumi, seperti setiap tanaman dan pohon, sungguh luar biasa. Jika bukan karena bantuan Xiao Xiao kali ini, ditambah berkah dari 10.000 formasi penyegelan ini, saya akan sepenuhnya mengintegrasikan dan menguasai 3 kekuatan dunia bawah ini. 1.000 jalan, saya khawatir. Ini bukan tugas yang mudah. Semakin dia memahami jalan dunia bawah, semakin terkejut perasaan Qin Chen. Jalan yang sama merupakan salah satu bentuk ekspresi di dunia matahari, namun di dunia bawah merupakan bentuk ekspresi yang lain, keduanya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Di tempat tinggi sangat dingin. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin Anda memahami betapa menakutkannya dunia ini dan betapa kejamnya jalannya. Saat ini, Qin Chen telah menyatu dengan jalan besar antara langit dan bumi. Tao bergerak dan jantung berdetak, mengintegrasikan semua Tao. Dalam keadaan ini, tubuh Qin Chen memiliki kecenderungan samar untuk berubah menjadi Tao. Terlebih lagi, yang mengejutkan Qin Chen adalah saat melawan 10.000 formasi pemblokiran ini.
Pada saat yang sama saat dia membentuk formasi, 3.000 jalan yang awalnya tidak lengkap di tubuh Qin Chen perlahan-lahan diisi kembali. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Qin Chen benar-benar menyadari jalan dunia bawah yang belum pernah dia kuasai sebelumnya. Ledakan. Tetapi pada saat 3.000 jalan di tubuh Qin Chen sepenuhnya terbentuk, aura menakutkan muncul samar-samar dari tubuh Qin Chen pada saat ini. Tubuhnya sebenarnya ingin sepenuhnya terintegrasi dengan 10.000 formasi pemblokiran ini, dan dengan dunia bawah ini. Langit dan bumi sepenuhnya terintegrasi bersama, berubah menjadi tatanan jalan besar. Apakah Qin Chen akan menerobos Kaisar Agung dengan mengubah dirinya menjadi Dao? Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld terkejut. Mengubah tubuh seseorang menjadi Tao adalah fenomena yang hampir hanya terjadi ketika seseorang menerobos Kaisar Agung. Apa? Guru akan menerobos Kaisar? Kaisar Simei dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dengan penuh semangat dalam formasi pemblokiran 10.000 Dao, merasa senang sekaligus terkejut. Untungnya, begitu Qin Chen menerobos Kaisar Agung, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Yang mengejutkan adalah selama Qin Chen menerobos Kaisar, gerakan yang ditimbulkan pasti akan menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, maka semua yang dia lakukan di kota Fengdu dan Yongji Nihai akan sia-sia dan terungkap sepenuhnya. Sial, jika orang ini menerobos ke Kaisar Agung, bukankah kesenangan memanggilnya Kaisar ini akan hilang secara tiba-tiba? Molly tampak sangat tertekan. Ledakan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah meskipun aura di tubuh Qin Chen terus meningkat dan tubuhnya serta Dao bergabung menjadi satu, seolah-olah dia telah berubah menjadi Tao. Aura di tubuhnya masih berada di puncak kuasi Kaisar, dan dia belum benar-benar memasuki ranah Kaisar Agung. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di tubuhku, dan aku tidak mampu menembus belenggu ini dan benar-benar melangkah ke dalam Kaisar Agung. Qin Chen mengerutkan kening dalam formasi blokade Wandao. Pada saat sebelumnya, dia mengira dia akan menerobos ke alam Kaisar Agung, tetapi ketika dia hendak mencapai tujuan, dia tiba-tiba berhenti dan berakhir tanpa masalah. Saya telah sepenuhnya mengendalikan 3.000 jalan dunia bawah. Secara teoritis, saya seharusnya bisa memasuki alam Kaisar Agung, tapi mengapa? Mata Qin Chen berkedip dan wajahnya berubah jelek. Jika Anda tidak menjadi kaisar yang hebat, Anda akan selalu menjadi semut. Saat ini, musuh yang kuat ada di sekelilingnya. Jika dia bisa menerobos alam Kaisar Agung, dia akan lebih percaya diri bahkan ketika menghadapi 4 Kaisar Agung. Dia tidak perlu bersembunyi di Tibet karena malu seperti sekarang. Tapi sekarang, Qin Chen masih ingin mempelajarinya dengan cermat, tetapi tiba-tiba dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya berubah, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang ke dalam 10.000 susunan blokade. Tubuhnya seperti ikan yang berenang, sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi 10.000 blokade, dan diam-diam, dia telah mencapai kedalaman Gunung Hunyue. Begitu dia memasuki Gunung Hunyue, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Aura jurang maut. Di Gunung Jiwa ini, Qin Chen dengan jelas merasakan aura jurang yang tersisa, mengambang di sini seperti asap. Tidak Tuan, ada Tuan dari suku Abais saya yang bersembunyi di Gunung Hunyue ini. Utusan suci teratai hitam di benak Tai Yin Mingnu buru-buru berkata dengan kaget, itu dari suku itu. Qin Chen terkejut, meskipun ini masih awal. Kami tahu bahwa hilangnya permaisuri Ming Yue saat itu kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Wu Yue Ming, tetapi pada saat ini, merasakan aura klan Abais di dojo yang ditinggalkan tempat Kaisar Wu Yue Ming dilahirkan, masih membuat Qin Chen merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tetapi pada saat ini, Qin Chen tidak dapat mengontrol sebanyak itu lagi. Gumpalan aura jurang masih tersisa, begitu aura di tubuhnya berbeda dari sini, pihak lain akan segera merasakannya. 10 Aula Kesengsaraan.
Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan aula 10 kesengsaraan di tubuhnya, dan nafas jurang diam-diam keluar dari tubuh Qin Chen, menyatu sempurna dengan nafas di sekitarnya. Kemudian, sosok Qin Chen berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sosoknya telah tiba di sudut jauh di Gunung Hunyue, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba memasuki dunia kekacauan. Berdengung. Jantung ruang angkasa bergejolak, dan dunia yang kacau tiba-tiba berubah menjadi debu halus, tersembunyi di ruang mustard yang luas, dan lenyap sama sekali. Dan saat ini Qin Chen menghilang. Bayangan hitam muncul di tempat Qin Chen berdiri sebelumnya. Bayangan hitam ini memiliki tatapan seperti elang, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, gumpalan aura jurang mengelilingi tubuhnya, dipenuhi aura dingin dan dingin. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, seolah dia merasakan sesuatu, dan aura kuat memenuhi udara dan bertahan di sekitarnya. Utusan suci Uka, apa yang baru saja kamu rasakan? Tidak ada apapun di sini. Mungkinkah kamu salah merasakannya? Sosok hitam itu merasakannya sejenak, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara, dengan keraguan dalam suaranya. Pada saat ini, suara serak bergema dari tubuh bayangan hitam. Bayangan, samar-samar aku merasakan bahwa sepertinya ada semacam fluktuasi aura di sini sebelumnya. Cari lagi. Bayangan hitam itu mengangguk dan terus menyelidiki. Dan ketika dia menyelidikinya dengan cermat, dalam kehampaan di luar Gunung Hunyue, pada saat ini, sesosok muncul diam-diam. Itu adalah Pomeng. Bab 5600. Sangat yakin. Gunung Hunyue. Melihat pegunungan megah yang memancarkan aura menakutkan di kejauhan, mata Meng Po berangsur-angsur menjadi serius. Oke, Kaisar Wu Yue Ming bajingan itu, kelompok orang sebelumnya memang adalah bawahannya. Gunung Hunyue ini jelas merupakan dojo tempat Kaisar Wu Yue Ming dilahirkan, tapi sudah lama ditinggalkan. Menurut rumor yang beredar, itu hanyalah tempat terlarang yang tertutup. Tapi, sekarang, melihat Gunung Hunyue, yang memancarkan aura membuat jantung berdebar di depannya, mata Meng Po menjadi semakin marah dan dingin. Dia juga seorang kaisar veteran, jadi dia secara alami mengetahui asal-muasal Gunung Hunyue. Rumor mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat lahirnya Kaisar Wu Yue Ming, dan dianggap sebagai titik awalnya, namun setelah Kaisar Wu Yue Ming berjuang sepanjang hidupnya dan menjadi 4 kaisar agung, Gunung Hunyue dianggap sebagai tempat untuk memberi penghormatan kepada bekas kediamannya dan ditinggalkan di sini. Mirip dengan mausolem kekaisaran di dunia fana, hanya memiliki makna simbolis dan tidak memiliki fungsi nyata. Tapi barusan, Pomeng secara pribadi merasakan bahwa sosok sebelumnya menghilang setelah tiba di Gunung Hunyue. Selain memasuki Gunung Hunyue, Pomeng tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Namun, kehancuran kota Fengdu dan jatuhnya Kaisar Yan Mo sangatlah penting. Kita harus sangat berhati-hati dan tidak membuat penilaian yang salah, jika tidak maka pasti akan berdampak besar. Memikirkan hal ini, Pomeng segera melihat sekitar. Kita harus menemukan tempat periksa dengan cermat untuk melihat apakah orang yang membunuh Kaisar Yama sebelumnya benar-benar ada di Gunung Jiwa ini. Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya menentukan apakah pihak lain adalah orang. Kaisar Wu Yue. Meng Po punya telah berjalan di dunia bawah selama bertahun-tahun, dan dia sangat berhati-hati. Dia berpengalaman dan tentu saja tidak akan secara langsung menentukan hasilnya seperti kaisar agung lainnya. Terkadang, apa yang Anda lihat belum tentu sesuai dengan apa yang Anda yakini. Puncak gunung itu bagus, mari kita periksa di sana. Pomeng melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat puncak gunung tidak jauh dari Gunung Hunyue. Dia bergoyang dan diam-diam datang ke puncak gunung untuk bersembunyi. Lalu dia mengangkat tangan kanannya, mangkuk hitam pekat langsung muncul di tangannya. Bas! Sebuah kekuatan tak kasat mata merembes ke dalam mangkuk, dan air sungai yang terlupakan di dalamnya tiba-tiba bergejolak.
Gelombang tak terlihat perlahan menyebar. Hah. Saat berikutnya, Po Meng melihat air Wang Chuan di mangkuk di tangannya sepertinya beresonansi dengan suatu tempat jauh di Gunung Hun Yue di depannya. Benar saja, jembatan Naihe ada di Gunung Hun Yue. Po Meng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa orang-orang sebelumnya bersembunyi di Gunung Hun Yue. Kabar yang disampaikan Kaisar Yama memang benar adanya. Dan ketika air sungai yang terlupakan di mangkuk Po Meng ada hubungannya dengan jembatan Naihe. Di dunia yang kacau, Qin Chen, yang merasakan perubahan di jembatan Naihe, diam-diam tersenyum. Tuan Meng, dia benar-benar datang ke sini. Jadi, pengaturan saya sebelumnya dapat diaktifkan. Hati Qin Chen tergerak. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengaktifkan jembatan Naihe, tiba-tiba memutus hubungan antara air sungai yang terlupakan dan air itu. Wow! Gelombang tak kasat mata beriak lembut, dan air Wang Chuan di mangkuk Po Meng kehilangan persepsi sesaat, seolah-olah seseorang telah memotong pesannya. Dan kehilangan kesadaran akan jembatan Naihe. Pada saat yang sama, formasi blokade 10.000 dao di Gunung Hun Yue sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba bergoyang, dan dengan keras langsung aktif dan bangkit. Menutupi seluruh Gunung Hun Yue. Hah! Pada saat ini, di mana Qin Chen menghilang. Bayangan hitam yang sedang mencari sesuatu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat 10.000 formasi blokade yang menutupi Gunung Hun Yue, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Siapa itu? Siapa yang memata-matai gunung jiwaku? Tatapan menakutkan tiba-tiba muncul dari pupil bayangan hitam ini. Puncak di luar Gunung Hun Yue berada. Po Meng juga tiba-tiba kehilangan persepsinya tentang jembatan Naihe, dan tiba-tiba terkejut, apakah kamu sudah ditemukan? Pupil matanya menyusut, dan sebelum dia sempat bereaksi, Gunung Hun Yue di depannya langsung dipenuhi dengan makna jalan yang tak ada habisnya. Aturan, formasi besar diselimuti, dan semburan aura jalan yang menakjubkan meletus. Sialan, itu formasi blokade 10.000 dao. Wajah Po Meng berubah drastis, dia mengenali formasi pelindung gunung-gunung Hun Yue sekilas, dan dia terkejut dan marah. Apa sih dojo yang sepi itu? Mengapa tempat yang sepi membutuhkan formasi terbaik seperti formasi blokade 10.000 dao untuk memblokirnya? Pasti ada yang salah dengan ini. Namun, Po Meng sangat berhati-hati, ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia segera berbalik dan pergi. Tapi begitu dia bergerak, terjadi ledakan. Saya tidak tahu apakah dia telah memperingatkan adanya jebakan yang mengintai di gunung, kekuatan ruang yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari gunung di bawah kakinya. Menghancurkan seluruh gunung tempat dia berada. Ledakan. Batuan yang berguling-guling itu runtuh dan asap memenuhi udara, seketika memperlihatkan Po Meng yang semula tersembunyi di puncak gunung. Tidak, sebenarnya ada jebakan yang dipasang di sini. Apa yang tersembunyi di Gunung Hun Yue, jadi blokadenya sangat ketat. Petik 2. Po Meng tanpa sadar mengira bahwa jebakan di sini dibuat oleh penguasa Gunung Hun Yue. Hatinya berdebar-debar, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya bentuknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam, tiba-tiba naik ke langit, dan hendak melarikan diri dari tempat ini. Namun, begitu dia pindah. Siapapun yang berani menerobos gunung jiwaku sedang mencari kematian. Ledakan. Sosok gelap tiba-tiba muncul dari Gunung Hun Yue. Bayangan hitam itu sangat cepat dan tiba di luar Gunung Hun Yue dalam sekejap. Kecepatannya yang begitu cepat seperti hantu, membuat hati Po Meng bergetar dan dia sangat terkejut. Ini jelas merupakan kaisar terkemuka, dan sebelum lawan masuk ke dalam aura kuno yang terpancar dari tubuhnya membuat Po Meng merasakan guncangan yang kuat. Dan tubuhnya terasa seperti bergoyang. Berjalan jauh di belakang musuh, Meng Po tidak berani berhenti sama sekali, dan dia melarikan diri ke dalam kehampaan dengan gila-gilaan. Ledakan.
Sebuah lorong luar angkasa muncul dari langit dan bumi, seperti rangkaian pintu yang gelap dan misterius, menyebar lapis demi lapis ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Pada akhirnya, terjadi turbulensi spasial yang tidak diketahui, memancarkan aura yang menakutkan. Itu saluran luar angkasa. Cara ini adalah cara tercepat untuk keluar dari sini. Bahayanya adalah jika Anda secara tidak sengaja melarikan diri ke dalam aliran turbulen ruang dunia bawah. Anda bisa tersesat di ruang hampa dunia bawah. Kamu ingin pergi. Kok bisa semudah itu? Melihat pria kuat yang diam-diam memata-matai Gunung Hunyue hendak pergi, bayangan itu mendengus dingin, matanya tajam, dan dengan jari kelingking. Getaran cepat tiba-tiba terdengar di lapisan dangkal kehampaan. Paku pembunuh jiwa. Bayangan hitam tajam tiba-tiba muncul di kehampaan, dengan suara siulan yang menyesakkan, dan langsung menghilang dari kesadaran. Saat berikutnya, tertawa. Paku besi patah yang mekar dengan cahaya gelap muncul, seolah-olah telah melintasi jarak kehampaan, dan tiba-tiba muncul di belakang Pomeng. Dalam sekejap, rambut Pomeng berdiri tegak, dan jiwanya bergetar tak dapat dijelaskan. Jeritan menusuk seperti robekan logam tajam menembus tingkat jiwa, membuat kesadarannya dingin dan gelisah, dan seluruh tubuhnya langsung merinding. Itu adalah harta karun kaisar yang paling berharga, dan berisi harta karun dunia bawah kaisar yang berisi serangan jiwa. Pomeng terkejut, dan langkahnya ke dalam lorong kosong tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dengan ngeri, dan tiba-tiba mengaktifkan mangkuk gelap di tangannya, langsung memblokirnya di depannya. Ledakan. Saat mangkuk gelap di tangannya berhenti di depannya, suara gemuruh yang menakutkan dan memekakan telinga langsung terdengar, menghantam mangkuk di tangannya. Dengan letupan, Pomeng hanya merasakan hantaman jiwa yang mengerikan menyapu dirinya, niat membunuh yang dingin dan mengerikan langsung berdenyut di benaknya, seluruh tubuhnya membeku sesaat. Dan kemudian dia sadar kembali. Serangan jiwa yang mengerikan. Hati Pomeng bergetar. Dia layak menjadi orang kuat yang bisa membunuh Kaisar Yan Mo. Serangan paku jiwa sebelumnya saja, jika dia tidak bereaksi tepat waktu, akan menembus tubuhnya dan menyebabkan jiwanya rusak. Levelnya rusak, aku khawatir itu akan menjadi serius bahkan jika aku tidak mati. Terluka. Siapa pihak lainnya? Dalam keadaan kaget dan marah, Pomeng mundur dan melihat ke arah lain, sosok gelap tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar bayangan, apakah itu kamu? Pupil mata Pomeng menyusut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, wajahnya terkejut. Sekilas dia mengenali bahwa sosok hitam yang bergegas keluar dari gunung jiwa di depannya tidak lain adalah Kaisar Bayangan, yang dikenal sebagai hantu baik di dunia bawah. Tapi Kaisar Bayangan selalu bertarung sendirian, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua kekuatan besar di dunia bawah. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia disebut hantu tua yang baik oleh banyak kaisar kuno di dunia bawah. Bagaimana orang seperti itu bisa hancur? Keluar dari Gunung Hunyue. Apa hubungannya dengan kaisar dunia bawah 5 gunung? Memikirkan hal ini, Meng Po merasa ketakutan dan marah sesaat untuk orang kuat seperti itu yang mengambil tindakan tiba-tiba secara diam-diam. Banyak kaisar di dunia bawah tidak akan bereaksi dengan tergesa-gesa. Apakah itu kamu, Pomeng? Pada saat yang sama Meng Po mengenali Kaisar Bayangan juga langsung mengenali Meng Po, dan murid-muridnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Meng Po adalah salah satu dari 3 raksasa di domain Senluo Yama. Dia pernah dikenal sebagai saudara laki-laki dan perempuan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Mereka adalah saudara dan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah. Dia selalu menjalani kehidupan menyendiri dan jarang meninggalkan wilayah Senluoyan, tapi sekarang mengapa dia datang ke gunung jiwanya dengan cara yang aneh dan diam-diam menanyakannya? Mungkinkah rahasia Kaisar Wu Yueming dan Gunung Hunyue telah ditemukan oleh Meng Po ini? Tidak. Dia tidak boleh dibiarkan hidup kembali.
Meskipun dia tidak tahu apa yang diketahui Pomeng, Kaisar Bayangan diliputi keterkejutan dan kemarahan. Karena dia tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di Gunung Hun Yue tidak boleh diungkapkan kepada banyak kaisar besar di dunia bawah. Utusan suci Uka, bantu aku. Dengan teriakan marah, Kaisar Bayangan bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan dengan keras. Benang hitam pekat muncul di kehampaan. Benang-benang ini sangat fleksibel, seperti ular berbisa dari benang spiritual, tiba-tiba menukik ke dalam kehampaan di sekitar Pomeng. Dan aura jurang yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuh Kaisar Bayangan. Ledakan. Begitu nafas jurang muncul, ia sepenuhnya menyatu dengan benang gelap yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, dan langsung melilit tubuh Pomeng. Kekuatan Abais sungguh keji. Kaisar Hades dari 5 gunung benar-benar berkolusi dengan Abais. Dia pantas mati. Memang Kaisar di bawah komando 5 gunung dan penduduk Abais yang membunuh Yama. Mata Pomeng tajam dan dia sangat yakin. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.